Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'alaina al-Qur'ana wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Walhamdulillahilladzi faddalana 'ala syari'atil Islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Wa ba'du, para jemaah yang saya muliakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengawali di pagi subuh yang penuh berkah ini terus mendoakan kepada saudara kita di Palestina, mendoakan bangsa ini dipilih pemimpin yang terbaik, terus mendoakan kesehatan bagi yang sakit diberikan kesehatan, dan untuk kita hayya 'ala an-niyah wa qulatu shalihah ya rabbil fatihah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan memasuki bagian ketiga dari 6 bagian tentang sejarah politik dinasti Umayyah. Bagian ketiga ini lebih kepada penjelasan tentang futuhat, penaklukan pada masa dinasti Umayyah, kurang lebih 91 tahun, dari tahun 41 Hijriah sampai 132 Hijriah. Penaklukan ini seperti kata-kata futuhat, jamak dari fatah. Kalau pernah mendengar tahun 8 Hijriah namanya Fathu Makkah, itu namanya penaklukan, jamaknya adalah futuhat. Penaklukan pada masa dinasti Umayyah. Ada beberapa poin sub bagiannya, yaitu bagaimana penaklukan ini, apakah bagian dari syiar Islam atau bukan? Apakah memang agama ini memang hendak menaklukkan dunia atau hendak mendakwahi dunia? Ini akan kita uraikan pengantarnya untuk bisa membedakan antara ekspansi, imperialisme, dan penaklukan. Kalau bahasa Arab itu ada 3 modelnya. Satu, istikmar. Istikmar itu digunakan oleh orang Eropa untuk membodohi umat Islam. Karena kata-kata istikmar itu dari kata-kata imarah. Pernah dengar kalimat ta'mir masjid? Itu dari kata-kata istikmar, diterjemahkan imperialisme. Yang kedua, diperbaiki oleh para pemikir Islam menggunakan kalimat ihtilal. Ihtilal menghalalkan, dari kata-kata halal, yang artinya apa? Kalau ihtilal untuk Israel itu penjajahan. Baru yang ketiga namanya futuhat. Ini perlu agar nanti istilahnya tidak bingung, meskipun dalam sejarah kita lebih kepada apa? Penjajahan. Kemudian yang kedua perluasan. Kan teorinya adalah 3G kan, Gold, Gospel, and Glory. Kalau kita futuhat, ihtilal dengan istikmar. Kalimat yang cocok untuk negara yang mengekspansi tempat lain dan mengambil keuntungan adalah ihtilal. Seperti ihtilal Israel ala Palestina, penjajahan Israel atas Palestina. Tapi digunakan oleh Napoleon Bonaparte dan seluruh para penjajah, kalimatnya bukan ihtilal tapi istikmar. Kami hendak memakmurkan kalian dengan jalan menjajah. Agamanya apa? Istikmar. Itu penting supaya tidak terjebak. Dan sulit kita melepaskan kalimat itu karena seluruh penulis Arab pasti mengatakan istikmar, bukan ihtilal. Tidak ada penjajah itu yang pasti memakmurkan jajahannya. Meskipun katanya Inggris itu bagus persemakmuran, enggak. Penjajah itu penjajah. Itu dirubah oleh pemikir Islam dari istikmar menjadi ihtilal. Islam tidak menggunakan 2 kata itu, tapi namanya adalah futuhat. Sehingga ketika Mekah ditaklukkan namanya Fathu Makkah, mengambil iktibas,
dari firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna fatahna laka fatham mubina. Itu yang pertama. Futuhat-futuhat inilah yang akan kita uraikan untuk menggambarkan apakah Islam itu memang diperluas dengan senjata, apakah Islam itu memang disebarluaskan dengan pedang, atau sebenarnya dia berdakwah. Inilah yang akan kita uraikan yang disebut dengan futuhat fil asril Umawi, penaklukan pada dinasti Umayyah. Ada nanti penaklukan wilayah daratan, nanti selanjutnya kita jelaskan penaklukan wilayah laut, penaklukan Andalusia, penaklukan negara-negara wilayah India dan sampai ke Asia. Itu akan kita uraikan, tapi kita akan fokus kepada pengantar dan penjelasan penting apa itu futuhat dan dia berbeda dengan istimar dan ihtilal. Apa kata pengarang kitab ini mengawali pasal ketiga atau bagian ketiga ini? Dia katakan, al-muttatabi' li tarihi harakatil futuhat al-islamiyah kharida shibhi jaziratul arabiyyah منذ عهد الخليفة الأولى الخليفة الأول أبي بكر الصديق يدرك أن هذه الفتوحات جاءت استطرادا وتحت ضغط الظروف. Kalau kita coba uraikan sejak kapan penaklukan kota-kota di luar Jazirah Arabia itu mulai, tentu dimulainya pada masa Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq. Meskipun pada masa Nabi sudah ada, yaitu kalau masih ingat perang Mu'tah dengan perang Tabuk. Mu'tah itu kan wilayah Jordan sana untuk menunjukkan Islam itu mampu. Tapi Mu'tah kan luar biasa perjalanannya, pernah saya uraikan di sini. Siapa yang meninggal pada perang Mu'tah itu tentu Zaid bin Harisah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawahah, lalu dipimpin oleh Khalid lalu memenangkan pertempuran. Bagaimana Rasul menceritakan lagi duduk di masjid, sehingga Mu'tah itu dianggap syariah, tapi oleh sejarawan dikatakan ghazwah. Syariah itu ekspedisi militer tanpa Nabi ikut, ghazwah itu Nabi ikut. Tapi untuk Mu'tah Nabi tidak ikut, tapi Nabi bisa menceritakan live peristiwa itu. Maka sejarawan mengatakan itu masuk kategori ghazwah, ekspedisi militer bersama Rasulullah SAW. Yang kedua, perang Tabuk. Tabuk juga sama. Bagaimana Rasul mengutus sahabat untuk menunjukkan bahwa Islam itu bukan agama keras. Itu kan sebagai reaksi kuat atau respon keras karena utusan Nabi yang dikirim Rasul untuk mengirimkan surat kepada raja-raja dibunuh, sehingga harus menunjukkan bahwa Islam itu tidak begitu karena dia merusak diplomasi saat itu. Maka diadakanlah perang Tabuk. Dan perang Tabuk kita tahu perang yang paling fenomenal karena perang terjadi pada masa paceklik, di mana saat itu Utsman radhiyallahu anhu memberikan satu sumbangan yang kata Rasul tidak akan ada lagi penyumbang terbesar setelah Utsman hingga hari kiamat. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi perang Mu'tah, perang Tabuk itu lebih kepada menegakkan marwah Islam, marwah agama Islam, karena utusan Rasul yang menyampaikan dakwah Islam dibunuh kan, maka muncullah perang Tabuk. Lanjut kepada Khalifah Abu Bakar, ternyata informasi kematian atau wafatnya Rasulullah SAW, lalu gerakan ingkar atau murtad terjadi di mana-mana pada saat itu. Ada dua, murtad keluar dari Islam sama ingkar zakat. Pemimpinnya tentu semasa Nabi hidup Musailamah Al-Kadzab terus membesar. Itu mempengaruhi wilayah luaran Jazirah Arabia untuk kembali masuk, hendak mengambil wilayah-wilayah yang telah dikuasai oleh umat Islam. Sehingga Khalifah Abu Bakar pada saat itu sibuk mengurusi pemberontakan dalam bentuk murtad dan ingkar zakat, tapi juga tidak melupakan harus memikirkan pasukan
yang telah disiapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu anaknya Usamah bin Zaid dari Zaid bin Zaid yang akan diutus tapi berhenti karena Rasulullah wafat kan. Kata kalau teruskan. Ternyata gerakan Abu Bakar mengutus Usamah bin Zaid untuk meneruskan ekspedisi militer yang telah disiapkan Rasul tapi Rasul keburu wafat, itu mampu memberikan satu sinyal kepada seluruh musuh Islam pada saat itu bahwa Islam masih kuat. Tapi karena informasi kekacauan di dalam negeri atau di Madinah terkait dengan ingkar zakat dan para murtad, itu juga mendorong mereka untuk kembali menguji serta ingin menyerang yaitu umat Islam. Sehingga kalau merujuk kepada penjelasan-penjelasan itu, kata pengarang kitab ini, yudrik, dapat dipahami anna hazil futuhat, bahwa penaklukan wilayah-wilayah pada masa Islam itu lebih kepada menjaga diri, lebih kepada mempertahankan wilayah yang sudah ada, lebih kepada ketika umat Islam merasa terganggu ibadah dan kehidupan. Jadi itu poinnya. Karena kalau merujuk kepada kisahnya Rasul tidak pernah memerintahkan ketika dia menjadi pemimpin untuk menaklukkan kota lain. Kan sifatnya hanya membentuk sebagai bentuk jihad defensif, bertahan kan. Perang Badar, kenapa terjadi? Karena orang Yahudi menghina umat Islam, merusak perjanjian. Perang Uhud, kenapa terjadi? Karena kaum kafir tidak terima atas kekalahan perang Badar. Perang Ahzab, kenapa terjadi? Karena mereka ingin menang kota Madinah. Perang Khaybar kenapa terjadi? Karena orang-orang Yahudi memberontak dan merusak perjanjian piagam Madinah. Fathu Makkah kenapa terjadi? Karena orang Makkah merusak perjanjian Hudaybiyah. Jadi hampir semua perang itu lebih kepada menyelesaikan masalah dan untuk mempertahankan diri. Sehingga tidak pernah sekalipun ada ekspedisi militer yang niatnya ekspansi untuk mengambil wilayah lain. Ketika Khalifah Abu Bakar berganti juga tidak ada pemikiran itu. Tapi karena posisi orang sekitar tidak seperti pemikiran Islam, mereka ingin mengganggu wilayah yang telah dimiliki oleh umat Islam, sehingga mau tidak mau Abu Bakar sebagai khalifah radhiyallahu anhu pada saat itu memang harus mempertahankan diri. Itu yang menjadi salah satu alasan bahwa penaklukan pada masa Islam itu lebih kepada istitradan wa tahta dhabtiz zuru, lebih kepada membela diri dan mengusir atau menjaga wilayah yang diganggu oleh orang lain. Au bi ma'na akhar yudriku anna al-muslimin ittarru li hadhihi al-futuhat ittiraran, atau dengan kata lain hanya membela diri karena darurat, tidak lebih. Sehingga kata pengarang kitab ini, maka seluruh benturan atau pertempuran atau penaklukan atau ekspedisi militer lebih kepada mempertahankan diri dan memastikan Islam disiarkan dengan jalan damai dan tidak ada sedikit pun rencana ekspansi atau penaklukan. Kenapa? Fad-dinu iman yaqirru fil qulub wal qulubu la yastati'u ahad an yafruḍa 'alaiha syai'an bil quwwah. Karena agama itu adalah keyakinan. Keyakinan itu dasarnya adalah hati. Tidak ada satupun makhluk yang bisa memaksakan hati, apalagi dengan kekerasan. Nah, itulah agama ini. Tidak ada paksaan. Jadi kalau kita beragama ini maksa-maksa orang, itu bukan wilayah kita. Kita hanya mengajak. Bahkan Nabi pun mengajak. Kalau sudah disampaikan, dia katakan saya yang sudah menyampaikan. Makanya muncul istilah Nabi kalau sudah ngomong, Allahumma inni qad ballaghtu fashhad, kan begitu. Ya Allah, aku telah menyampaikan, engkau jadi saksi. Ya, ciri-ciri sahabat kalau ngomong itu, Allahumma inni qad ballaghtu fashhad. Yang penting sudah disampaikan, Allah menjadi saksi. Jadi jangan kita melebihi tugas Nabi, memaksa orang, apalagi dengan kekerasan, apalagi dengan peperangan. Jadi cara berpikirnya atau mindsetnya adalah membela diri, mempertahankan diri
dan memang menjaga agar agama ini tidak diganggu perluasan dakwah. Itu sebenarnya kenapa terjadinya penaklukan atau futuhat. Saya gunakan istilah futuhat ya supaya lebih mudah. Wa kullu ma kana yatlubuhu al-muslimun an yafsaha an-nasu lahum tariqad da'wah ila al-Islam bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Karena Islam mengajarkan dakwah itu adalah dengan hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan kebijaksanaan dan nasihat yang baik, biduni awaiq au mawani, dengan tidak menzalimi orang lain apalagi membatasi gerak orang lain. Walizalika kana siyasatul Rasul sallallahu alaihi wasallam qa'imah ala ta'mini shibhil jazirah al-arabiyyah min ayyi udwanin khariji. Sehingga politik Nabi saat itu sallallahu alaihi wasallam lebih kepada memastikan perbatasan Jazirah Arabia aman, tidak terganggu dan tidak mendapatkan gangguan dari pihak luar. Walakin, tetapi Persia dan Romawi tidak seperti itu pemikirannya. Mereka ingin menaklukkan, mereka ingin punya pengaruh di Jazirah Arabia, sehingga yang satu tidak mau mengganggu mereka, tapi dua imperium besar ini ingin menaklukkan Jazirah Arabia, sehingga tidak ketemu. Karena politik Islam mempertahankan diri, dakwahnya lebih kepada dakwah rahmatan lil alamin. Dua raksasa besar ini ingin menguasai Jazirah Arabia. Satu ingin berkuasa, satu ingin mempertahankan diri, sehingga tidak ketemu. Sehingga itulah yang membuat pemerintahan Khilafah Rasyidin berpikir untuk mempertahankan diri, yang akhirnya nanti diambil oleh Muawiyah sebagai peletak dasar Islam untuk memperluas Islam. Karena sejak awal niatnya bukan untuk menaklukkan wilayah-wilayah yang ada di sekitar atau di luar Jazirah Arab. Mari kita tarik kembali kata pengarang ini, bagaimana Rasul saat itu pada tahun ke-7 Hijriah mengirimkan surat ke seluruh pemuka-pemuka dunia saat itu. Dan suratnya salmiyah, damai, mengajak kepada Islam, mengajak kepada kebaikan. Kalau ikut ayo, kalau enggak ya sudah, enggak ada masalah. Tapi bagaimana respon dua imperium besar ini? Satu, Averroes II yang ada di Mesir, Kisra. Apa yang dia lakukan? Dia bunuh utusan Nabi. Lalu dia kirimkan utusan, wahai Muhammad, engkau tidak pantas bicara kepadaku. Wahai Muhammad, apa posisimu sehingga berani mendakwahiku? Wahai Muhammad, engkau bukan siapa-siapa, aku di langit, engkau di bawah. Kan begitu kalimat, sombong sekali. Dan Rasul lalu mengangkat tangannya, yang kita ceritakan pada pertemuan sebelumnya, ya Allah, mazzaqallahu mulka, semoga Allah runtuhkan kekuasaan Kisra saat itu, dan Allah kabulkan dikudeta oleh anak angkatnya sendiri. Kan kisah yang pertama. Heraklius juga sama, menolak Romawi. Kalau itu Persia, yang Romawi menolak, juga menangkap utusan Nabi, sehingga jelas mereka yang memancing api peperangan, bukan umat Islam. Dan dalam teorinya Islam tidak akan pernah menggunakan kekerasan jika tidak dilakukan atau dengan tidak dikerasi. Karena mereka melakukan kekerasan, maka Islam menunjukkan. Maka Nabi langsung mengirim saat itu perang Tabuk untuk membuktikan bahwa Islam, kalau bahasa sekarang, bukan agama kaleng-kaleng. Jangan sembarangan. Kita punya marwah, kan begitu. Ini adalah menunjukkan bahwa dakwah Islam itu adalah bil husna, tidak dengan kekerasan. Dan untuk membantah tuduhan-tuduhan orientalis bahwa Islam ditegakkan dengan pedang, bahwa Islam dengan kekerasan, tidak. Karena dasarnya Islam tidak melakukan itu, dan itu bisa dibuktikan dengan satu faktanya. Nabi mengirim surat berdakwah saja, tapi balasannya utusan dibunuh dan menyatakan perang. Itu yang merupakan
cikal bakal munculnya nanti peperangan dan akhirnya menjadi futuhat-futuhat pada masa dinasti Umayyah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan perintah ini, maka Khalifah Abu Bakar memutus Musanna bin Harisah untuk mengamankan perbatasan-perbatasan Jazirah Arabia yang mulai diganggu, yaitu Irak, Mesir dan seterusnya. Kita tahu pada masa Khalifah Umar, Mesir ditaklukan oleh Amr bin As, kemudian Irak dan sebagainya. Tetapi penjagaan Musanna bin Harisah ini dia memerlukan tambahan pasukan. Maka kata Abu Bakar, tidak ada lagi yang layak dan sanggup untuk menyelesaikan masalah ini dan membantu Musanna kecuali Saifullah al-Maslul. Siapa itu? Pedang Allah yang sangat terkenal, yaitu Khalid bin Walid. Nah, lagi-lagi dikirim Khalid bin Walid yang kata pengarang ini amhari qawadihil askariyin al-abqariyul harb, yaitu jenderal pasukan yang paling luar biasa dan paling cerdas dalam satu perang. Siapa lagi kalau bukan Khalid bin Walid. Dia dikirim ke Syam. Bagaimana dia memberikan respon terhadap Romawi, bagaimana dia memimpin untuk bisa menaklukkan itu, dan terbukti nanti pada perang Qadisiyah ketika dikirim pasukan selanjutnya, Sa'ad bin Waqqas mampu membunuh Rustum, pemimpin Romawi pada saat itu. Kemudian ketika pasukan yang berjuang di perbatasan Jazirah Arabia itu tidak mendapatkan respon dari Abu Bakar As-Siddiq, maka Musanna bin Harisah berpikir, saya harus menyampaikan langsung kepada Khalifah. Jangan-jangan Khalifah tidak merespon karena merasa tidak perlu mempertahankan perbatasan ini, karena kan sibuk kekacauan di dalam Madinah. Ternyata ketika Musanna berkunjung kembali, dia menyerahkan pasukan sementara kepada Bashir bin Khosasiyah. Ternyata Abu Bakar lagi sakit karena mau menjelang wafat, sehingga tapi Musanna sudah menyampaikan problemnya ini, kalau tidak dibantu pasukan akan mengganggu perbatasan, dan kalau kita kalah maka mereka akan merangsek masuk ke wilayah Arab dan akhirnya akan ke Madinah. Apa yang mau digarisbawahi ke pengarang ini? Luar biasanya Abu Bakar sedang sakit pun masih membicarakan masalah Islam. Sehingga apa kata Abu Bakar? Tidak masalah Allah mencabut nyawaku, tidak masalah aku mati hari ini, tapi wahai Umar, ingatlah pesanku, tolong engkau penuhi permintaan Musanna bin Harisah, karena kalau tidak kita akan jatuh, dan kalau tidak kita akan menzolimi generasi sesudah kita. Itu kalimat Abu Bakar kepada Umar bin Khattab. Dan ketika Umar menggantikan Abu Bakar, Umar menjalankan wasiat itu, dan sebagai bentuk kepatuhan Umar bin Khattab terhadap wasiat Abu Bakar, dia mengirimkan Abu Ubaid ibnu Mas'ud As-Saqafi untuk membantu Musanna bin Harisah. Apa yang mau digarisbawahi kata pengarang ini? Pentingnya kesinambungan kepemimpinan itu. Jadi nggak bisa pemimpin itu sendiri-sendiri. Kalau saya ya saya, dia nggak bisa. Bayangkan kalau saat itu Abu Bakar tidak meneruskan ekspedisi militer Usaid bin Zaid, apa yang terjadi? Mungkin jatuh Islam saat itu. Tapi kata Abu Bakar, tidak mungkin. Saya membatalkan apa yang Rasul rencanakan. Harus dikirim Usama bin Zaid itu. Kan kata sahabat, gak usah lah. Kata Umar, gak usah lah. Ini Rasul udah wafat, kita lagi banyak masalah. Tidak. Itu rencana Rasul, harus kita selesaikan. Kata Umar bin Khattab, dulu Abu Bakar itu lembut dan sangat sensitif. Ternyata dia berubah, dia lebih keras dariku, kata Umar. Itu kan tegasnya Abu Bakar. Umar juga sama, ketika dikatakan banyak pertimbangan, kata Umar tidak. Ini salah satu keputusan Abu Bakar yang harus saya teruskan. Jadi estafet kepemimpinan itu, kata pengarang kitab ini, penting sekali. Jangan putus-putus. Cuman kalau disampaikan di saat politik sekarang, wah ini pendukung GBHN ini, ya, itu urusan lain lah.
tinggal sudut pandang ya. Tapi estafet itu memang harus ada supaya grand design negara itu jelas. Seperti Abu Bakar meneruskan programnya Rasulullah, Umar meneruskan permintaan Abu Bakar. Dan Abu Ubaid mampu menghadapi itu meskipun dia harus wafat karena jumlah yang tidak seimbang. Tapi Abu Ubaid mampu menyelamatkan umat Islam meskipun dia wafat. Musanna bin Harisah mampu menyelamatkan dari serangan Persia pada saat itu dan membawa pulang pasukan umat Islam. Ketika ini terjadi, Umar berpikir, ini kalau tidak diberikan bantuan yang fokus, maka umat Islam akan lama-lama dikalahkan. Karena Musanna mengatakan perlu pemimpin yang lebih kuat. Maka kata Umar bin Khattab, karena kita tahu Umar mengganti Khalid ya, kan masa Umar kan muncul kebijakan Khalid tidak lagi dipakai kan begitu. Masih ingat waktu masa bagaimana pertentangan Khalifah Umar dengan Khalid kan begitu. Karena waktu itu umat Islam sudah mulai mendewa-dewakan Khalid bin Walid. Kalau bukan Khalid pasti kalah. Kalau ada Khalid pasti menang. Kan itu. Jadi Umar memberitakan itu. Itu kayak sudah jelaskan sebelumnya bagaimana perbedaan antara Khalid dengan Umar bin Khattab. Tapi Khalid tidak pernah menjelekkan Umar bin Khattab sampai meninggal. Dia tetap mengatakan patuh kepada perintah Amirul. Kata Umar bin Khattab, ada singa Allah yang masih di kandangnya, yang kalau dibuka kandangnya pasti akan lebih dahsyat. Siapa yang dipilih? Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu, yang disebut dengan peristiwa peperangan Al-Qadisiyah. Dan luar biasa, saat itu pemimpinnya Rustum berhasil dikalahkan, dan saat bin Waqqas itu mampu menaklukkan sampai ke Madain. Dan itu untuk menunjukkan bahwa perluasan wilayah Imperium Romawi itu bisa dibendung pada masa Umar bin Khattab melalui panglima perang Sa'ad ibnu Abi Waqqas pada peperangan Al-Qadisiyah. Lalu dilanjutkan kembali, masih saja belum kelar, ketika Sa'ad bin Waqqas berhasil menaklukkan itu, kata Umar sudah cukup, jaga perbatasan, kembali lagi ke Madinah. Ini menunjukkan Umar juga tidak punya ambisi untuk penaklukan lainnya. Padahal saat itu kalau Sa'ad bin Waqqas mau saja meneruskan penaklukan itu bisa menaklukkan wilayah lainnya. Tapi kata Umar, cukup, tugas kita hanya mempertahankan wilayah, hak kita yang dirampas kita ambil, habis itu kembali ke Madinah. Sahabat mengatakan, jangan disia-siakan ini. Kenapa? Kata Sa'ad, kalau seandainya Khalifah Umar mengatakan lanjut, maka aku akan bisa menguasai wilayah itu. Tapi karena perintah Khalifah kembali, ya sudah, saya kembali. Nah, ini kepatuhan penting kepada pemimpin itu penting. Padahal kalau di depan mata itu tinggal maju saja sudah dikuasai. Tapi karena kata Khalifah berhenti, ambil hakmu, kembali. Apa kata Umar bin Khattab? Inni athartu salamatal muslimin alal anfal. Aku ingin menjaga umat Islam supaya niat perangnya itu tidak terganggu atau berubah karena untuk rampasan perang. Kita tahu kan dalam sejarah kalau menang perang kan dapat rampasan kan. Umar ingin merubah itu, tidak. Nah, ini selagi kata pengarang ini menunjukkan bahwa baik Khalifah Abu Bakar maupun Umar itu tidak berambisi untuk melakukan futuhat, lebih kepada menjaga perbatasan Jazirah Arabia. Tetapi politik Abu Bakar ini dan politik Umar ini ternyata itu tidak memberikan solusi. Kenapa? Berapa bulan kemudian pecah lagi penyerangan dari Romawi. Wilayah Mesir diserang lagi sama pasukan Persia. Sehingga Umar berpikir, kata Umar, apakah memang kita harus memberikan perlawanan? Dia memanggil sahabat, ini gimana? Karena perintah Abu Bakar ini tidak perlu kita meladeni mereka, cukup menjaga perbatasan saja. Banyak sahabat memberikan masukan. Kata Umar, saya belum puas dengan jawabannya. Kata ini, falam yushfihi ahad minhum. Kata Umar,
la'allal muslimin yu'zuna ahla zimmah falihaza yantaqiduna bikum qalu ma na'lamu illa wafa fa kaifa haza. Kata sahabat, mungkin mereka berontak wahai khalifah karena kita menzolimi ahlu zimmah. Kata Umar, perasaan saya tidak pernah menzolimi ahlu zimmah itu, baik-baik saja. Jadi jawaban-jawaban sahabat itu membuat Khalifah Umar merasa belum dapat jawaban. Maka muncullah seorang sahabat namanya Ahnaf bin Qais. Ahnaf bin Qais ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, innaka nahaitana anil insiyah fil bilad wa inna malaka faris baina azhurihim la yazaluna yuqatilunana ma dama mulkuhum fihim wa lam yajtami malakani muttafiqani hatta yakhruja ahaduhuma sahibuhu. Ini baru tegas jawabannya. Ahnaf bin Qais ini salah seorang sahabat ya. Kalau kita baca sejarah, Ahnaf itu termasuk sahabat Nabi yang dikatakan agak keras. Kalau masih ingat salah satu hadis tentang kewajiban haji, itu kan yang nanya itu Ahnaf bin Qais. Jadi Ahnaf bin Qais. Jadi ketika Rasul katakan haji wajib sekali, kata Ahnaf, ya Rasul, tiap tahun enggak? Rasul diam kan, sampai 3 kali. Kata Rasul, cukup sekali seumur. Itu kan kalau bukan karena kelancangan Ahnaf bin Qais, kayaknya haji itu wajib tiap tahun. Tapi karena dia berani bertanya, sahabat terwakili, ternyata sekali seumur hidup. Apa kata para ahli hadis? Kelancangan Ahnaf bin Qais menyela Rasul bicara memang tidak baik, tapi ternyata ada hikmah karena dia berani nanya, jadi tahu hukum haji sekali seumur hidup. Nah, jadi kadang-kadang orang yang nanya lagi saya jelaskan motong itu nggak apa-apa, tapi jangan banyak-banyak, satu-satu. Berarti dia gennya Ahnaf bin Qais kan. Kalau semua nanya nggak selesai di materinya kan begitu. Suka motong-motong, nah itu gennya Ahnaf bin Qais itu. Gennya Ahnaf bin Qais itu gitu ya. Apa kata Ahnaf? Wahai Abu Bakar, engkau melarang kami untuk menyerang Persia dan Romawi karena kita tidak mau mencari musuh, tapi mereka selalu menyerang kami. Mereka tidak akan pernah berhenti sampai menguasai kita. Tidak mungkin sampai hari kiamat ada 2 kerajaan yang akan hidup tumbuh kembang. Salah satunya pasti akan menaklukkan yang lain. Itu kalam Qais. Kata Umar, ini baru jawaban oke nih. Kata Umar, kalau begitu kita harus melawan. Jadi Umar melihat politiknya Abu Bakar nggak bisa ini kalau didiamkan terus, diganggu, kita membela sudah tenang diganggu lagi. Kata Ahnaf bin Qais, wahai khalifah, engkau larang kami untuk berperang, untuk menjaga diri. Tapi kalau kita tidak mengalahkan mereka, mereka akan terus mencari cara untuk mengalahkan kita. Karena mereka ingin menguasai kita dan tidak mungkin ada 2 raja. Pasti satu akan mengalahkan yang satu. Betul. Maka kata Umar, kalau begitu kita naikkan dari sekedar menjaga harus menaklukkan. Maka dari situ peperangan demi peperangan muncul, lebih kepada apa? Lebih kepada untuk mempertahankan diri dan untuk menghilangkan gangguan-gangguan selama-lamanya. Jadi jawaban Ahnaf itulah yang mengatakan apa? Shadaqtani wallahi wa syarrahtali al-amra an haqqi. Kata Umar, aku puas dengan pernyataanmu, engkau telah memberikan aku kelapangan hati untuk tidak meneruskan kebijakan Abu Bakar, tapi untuk lebih bagaimana menyelesaikan sengketa ini agar mereka tidak mengganggu umat Islam. Sehingga dengan kebijakan Umar ini mulailah yang disebut dengan penaklukan-penaklukan yang niat awalnya adalah lebih kepada untuk menyelamatkan umat Islam yang ada di tempat itu, yang hidupnya tidak nyaman di bawah Imperium Romawi maupun Persia. Dan terbukti ketika menaklukkan kota Mesir pada masa Amr bin As itu, pada masa Umar itu terbukti orang Mesirnya lebih senang di bawah Islam karena lebih sejahtera daripada di bawah saat itu kekaisaran Persia maupun Romawi. Dan mulailah Umar bin Khattab
memilih para pemimpin perang yang kompeten untuk bisa mengadakan pembelaan, perlawanan, dan penaklukan. Dan itu diceritakan oleh para pemimpin Persia. Yazdazir As-Salis yang ketiga mengatakan, Inna Muhammad alladzi ja'al Arab bid-din lam yughrid gharduna. Jadi Muhammad itu datang tidak mengganggu, tapi memang ketika umat Islam diganggu dan mereka hendak menguasai kita, maka perlu perlawanan dan penaklukan. Dan dalam peperangan itulah At-Tabari mengatakan, terjadilah peperangan, Islam kembali memenangkan pertarungan, kemudian dakwah Islam semakin meluas, sehingga dengan politik Umar pada saat itu menjelaskan bahwa Islam lebih luas dakwahnya dan lebih banyak lagi orang yang Islam dan banyak masuk Islam. Dan apa yang Umar lakukan ini juga diteruskan oleh Utsman bin Affan. Dan puncaknya saat itu Muawiyah mengajukan kekuatan angkatan laut karena melihat ini penting, tapi Umar menolak. Muawiyah mengajukan sistem modernisasi angkatan perang, tapi kemudian Umar menolak. Ketika Umar wafat masuk ke Utsman bin Affan, Utsman menjawab itu dan memberikan kebolehan sehingga Muawiyah mengadakan modernisasi angkatan perang pada waktu dia sebagai gubernur di Syam dan menjadi pelopor pertama untuk menciptakan angkatan laut. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh Muawiyah ini membantu sekali ketika umat Islam diserang dari wilayah laut, khususnya ketika Romawi masuk ke Alexandria. Tapi dengan kekuatan umat Islam yang telah terlatih pada masa Muawiyah itu mampu mengalahkan yang disebut dengan perang Zatus Sawari, perang 1000 perahu, di mana umat Islam berhasil memukul mundur pasukan Romawi dan memenangkan pertempuran yang sangat luar biasa yang saat itu Muawiyah sebagai gubernur Syam. Jadi di sini bisa kelihatan ya. Amr bin As kan kata Umar bin Khattab, jangan teruskan. Kalau nanti datang suratku ini berhenti kan gitu. Tapi kan Amr bin As nggak membuka surat itu. Dia masuk aja ke Mesir baru dibuka suratnya setelah masuk kota Mesir. Muawiyah juga sama. Ini kalau tidak disiapkan angkatan perang, angkatan laut yang luar biasa, ini sulit, ini kita akan dikalahkan. Jadi improvisasi, inovasi daripada Amr bin As kemudian Muawiyah, inilah yang memperkuat penaklukan nantinya pada masa dinasti Umayyah, terlebih ketika Muawiyah menjadi khalifah setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, di mana Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah yang berpindah dari Kufah ke Damaskus. Dari situ kata pengarang kitab ini menjadi dasar munculnya penaklukan wilayah-wilayah di luar Jazirah Arabia itu, karena memang untuk memperkuat kekuatan umat Islam di samping menjaga kesinambungan umat Islam yang banyak masuk Islam dan juga menjaga dari serangan Romawi Persia yang hendak menaklukkan Islam kapan saja. Dan disitulah bagaimana Umar bin Khattab masih menolak proposalnya Muawiyah saat itu, tapi akhirnya Muawiyah tidak berhenti sampai di situ, terus meminta kepada Umar bin Khattab sampai akhirnya berganti kepada Utsman bin Affan. Islam diserang melalui wilayah Alexandria di Mesir, tapi karena sudah disiapkan oleh Muawiyah, kata Khalifah Utsman, silahkan engkau menyiapkan angkatan perang laut dan memodernisasi angkatan umat Islam. Dengan adanya perintah dari Utsman itu membuat Muawiyah dan Amr bin As meningkatkan kekuatan angkatan pasukan, dan itulah yang akhirnya memperkuat banyaknya penaklukan pada masa selanjutnya. Dan itu diceritakan di sini bagaimana Muawiyah menaklukkan misalnya wilayah-wilayah lautan tengah, kemudian mengalahkan wilayah Ciprus, dan itu diceritakan bagaimana Muawiyah berhasil
menaklukkan kota-kota ini, di mana mereka membayar upeti kurang lebih 7.200 dinar yang mereka setorkan setiap tahun kepada umat Islam. Kalau 7.200 dinar dikali 4 gram emas, dikali 1.400.000 ya sekarang, besar itu, luar biasa. Dan selanjutnya Siprus ditaklukkan, kota-kota lain juga dikalahkan. Nah, ini menunjukkan bahwa dasarnya umat Islam tidak hendak melakukan perluasan, ekspansi, tapi lebih kepada membela diri. Dan pembelaan ini juga lebih kepada untuk memperluas dakwah Islam, sehingga ketika setiap umat Islam akan menaklukkan beberapa kota, pilihannya 3. Yang pertama, masuk Islam. Yang kedua, membayar jizyah. Yang ketiga, perang. Nah, jadi memang pilihannya seperti itu. Tapi tidak seperti tuduhan daripada orientalis bahwa Islam menjajah, bahwa Islam menguasai daerah. Tidak, lebih kepada dakwah Islam dengan 3 pilihan tadi. Tapi yang pertama pilihannya adalah diajak untuk masuk Islam. Jika tidak, membayar jizyah. 2 ini selalu ditawarkan. Pilihan terakhir, kalau tidak patuh, baru perang. Nah, ini untuk menegaskan bahwa futuhat yang terjadi pada masa Islam fokusnya pada 2 pilihan. Ketiga adalah pilihan terakhir ketika 1-2 sudah tidak bisa dikomunikasikan lagi. Itu kira-kira penjelasan pengarang ini untuk memberikan ketegasan bahwa dinasti Umayyah yang nanti akan kita jelaskan pada pertemuan akan datang terhadap penaklukannya, dasarnya adalah dakwah Islam, bukan perluasan wilayah, apalagi ekspansi atau penjajahan wilayah. Demikian dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Dan mungkin ada menambah juga, mungkin ada informasi, kita bisa saling berbagi informasi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih Pak. Pertama saya mau katakan dulu, Turki Utsmani ini nanti jauh ya setelah 4 dinasti sebelumnya. Jadi dinasti Umayyah ini 91 tahun, dinasti Abbasiyah kurang lebih 500 tahun, baru masuk dinasti Fatimiyah, dinasti Ayyubiyah, baru dinasti Tuluniyah atau Ikhsyadiyah, barulah masuk Turki Utsmani. Jadi jauh sekali memang Turki Utsmani ini, yang nanti berakhir jatuh pada Perang Dunia Pertama kan. Nah, yang mau saya ingin katakan, jangankan musuh-musuh Islam, orang Arab pun nggak suka sama Turki Utsmani. Kenapa? Karena dia bukan Arab kan. Sejak dinasti kan itu semua awalnya dari Timur Tengah itu, bergeser ke Mesir, akhirnya baru pindah ke Turki Utsmani atau Ottoman kan begitu. Dan itu kan berawal dari ketika Fatimiyin, Ayyubiyin mengangkat Jenisari, apa itu? Al-Mamalik, budak-budak yang dipekerjakan menjadi tentara. Lalu budak-budak itu menjadi jenderal-jenderal pasukan, nanti menikah dengan Syajaratud Dur, pemimpin di Fatimiyin saat itu, sehingga dia menaikkan posisi, pindah dari dinasti Fatimiyyin menjadi dinasti Mamalik, yaitu dinasti para budak yang menjadi tentara bayaran, akhirnya menguasai negara kan. Baru pindah ke Turki Utsmani. Mamluk namanya atau Mamalik dari kata-kata budak. Dinasti apa? Dinasti yang dipimpin oleh para budak yang diangkat dan menikah dengan mereka dan menjadi pemimpin kan begitu. Jadi bangsa Arab pun sendiri tidak begitu appreciate itu. Sampai sekarang coba Turki Utsmani kan. Di kita saja, tapi di Arabnya dia tidak terlalu. Yang mau saya sampaikan, tuduhan itu saya belum baca secara detail, tapi apapun itu
Turki Utsmani itu memang dalam perkembangannya agak berbeda dengan dinasti-dinasti yang Islam ini, karena pada masa Turki Utsmani itu juga banyak versi ya tentang perubahan-perubahan kebijakan. Kemudian pada masa Turki Utsmani juga perbudakan kembali muncul. Kemudian lebih kepada perluasan wilayah sehingga tidak menjadi bahasan kita. Kalau Bapak benar, saya perlu cek lagi. Mohon maaf, saya tidak tahu memberikan jawaban pasti. Tapi yang saya sampaikan, Turki Utsmani itu adalah dinasti yang sangat jauh dari pembahasan kita, dan dalam dunia Islam juga tidak begitu banyak diangkat karena memang dia dinasti yang bukan dari wilayah Arab, dan dia berawal dari para Mamalik atau budak-budak yang diangkat menjadi tentara lalu menguasai dinasti setelah menjatuhkan dinasti sebelumnya. Jadi saya tidak tahu persis Pak tuduhan itu, tapi yang jelas memojokkan Islam itu banyak sampai saat ini. Tuduhan-tuduhan itu banyak, seperti kita kemarin kisah Yazid ya, itu kan dituduh pemabuk kan begitu ya. Kisahnya Yazid Walid juga dituduh main perempuan kan begitu. Tapi kan setelah kita coba uraikan, ternyata kan lebih kepada persaingan politik antara jatuh menjatuhkan. Siapa di balik itu ya? Tentu berdiri dinasti Abbasiyah. Abbasiyah juga nanti siapa dulu itu? Dinasti Fatimiyah. Fatimiyah siapa? Ayyubiyah. Jadi saling peta itu yang perlu kita garis bawahi. Tuduhan-tuduhan itu perlu kita teliti lebih lanjut. Saya tidak berani menjawabnya dan saya belum membaca lebih detail. Tapi apapun itu, jika tuduhannya terkait dengan kepemimpinan dan bukti-buktinya ada, kita tidak boleh menolak. Kenapa? Karena kepemimpinan khilafah yang sah dan ulama sepakat hanya Khulafaur Rasyidin saja. Adapun setelah itu lebih kepada dinasti. Tapi kita katakan tidak boleh juga menutup apa yang telah mereka raih. Tapi kita tidak boleh menafikan kesalahan yang mereka lakukan. Karena jelas dinasti Umayyah dan seterusnya itu semua diambil dengan kudeta dan peperangan. Tidak ada dengan musyawarah. Semuanya sama itu. Tapi apa yang mereka capai tidak boleh kita nafikan. Tapi kesalahan mereka tidak boleh juga kita diamkan. Kita harus tetap ungkapkan itu. Bagian dari sejarah agar kita juga belajar bahwa setiap orang punya kelemahan dan kekurangannya, menghargai sesuai dengan porsinya dan menghukumi sesuai dengan kesalahan. Mungkin begitu Pak. Jawaban saya tidak spesifik, Allah alam bisawab. Mohon maaf. Silakan. Pak izin dulu Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya ini Pak Ustaz. Kita melihat di dinasti Umayyah banyak terjadi persaingan politik ya. Betul. Tapi perluasan tetap jalan. Iya. Kenapa? Faktor apa itu kira-kira? Baik. Jadi kayaknya kok tidak ada pengaruhnya antara persaingan politik elit dengan perluasan. Ya, baik. Baik Pak silakan. Biar saya rangkum saja. Terkait dengan tadi proses kepemimpinan setelah Khulafaur Rasyidin itu Ya. terjadi ada kudeta, persaingan politik itu tadi. Berarti apakah seperti yang dijargonkan oleh HTI itu bahwa tegaknya khilafah itu menjadi syarat, atau belum tentu Islam itu akan berkembang dengan baik walaupun tegak khilafah kalau pemimpinnya tidak benar? Terima kasih. Saya jawab dulu yang terakhir ini Pak ya. Khilafah Islamiyah ini memang menjadi perdebatan panjang para ulama. Pertama, khilafah apa yang mau kita pakai? Hizbut Tahrir kan menggunakan khilafah Islamiyah sampai Sultan Abdul Hamid II kan, sampai jatuhnya Turki Utsmani. Padahal kalau kita mau tarik sejarah, semua pergantian khilafah itu dengan kudeta. Nggak ada yang nggak kudeta. Kan peperangan semua. Bahkan Muawiyah sendiri, radhiyallahu anhu kan berperang, sehingga harus membunuh Abdullah bin Zubair, meninggalnya Hasan, meninggalnya Husain, matinya wafatnya Ali, itu kan perang semua ya. Mana ada jalan damai? Jadi diskursus teman-teman HTI itu terbantahkan menurut sebagian, karena khilafah itu kalau mau jujur nggak ada. Bahkan lebih spesifik lagi, khilafah itu hanya sampai Umar bin Khattab. Sampai begitu ada yang mengatakan. Sampai Utsman sampai di tengah saja. Semenjak Utsman di demo itu udah gak khilafah lagi. Ada yang begitu pendapatnya, lebih ekstrim lagi.
Ada yang mengatakan lagi hanya sampai Utsman saja, Ali enggak. Kenapa? Karena Ali di baiat hanya orang Kufah saja. Yang lain enggak setuju. Buktinya Muawiyah memberontak. Kalau Utsman kan diterima oleh seluruh umat. Berarti sampai Utsman saja ada yang begitu. Tapi hadis Nabi mengatakan 30 tahun setelah dihitung termasuklah Ali bin Abi Thalib. Syiah beda lagi, ditambah lagi sampai Husain, sampai Hasan itu masuk Khulafaur Rasyidin. Jadi kalau ditanya apakah khilafah itu apa, itu perdebatannya panjang. Tapi yang poin pentingnya kata para ulama, selama kepemimpinan itu menjaga agama dan mensejahterakan rakyat, maka apapun istilahnya kata ulama silakan. Karena Rasul sendiri sampai wafat tidak pernah memberikan satu blueprint tentang khilafah itu. Rasul nggak pernah. Itu pembelaan para yang mengatakan khilafah itu hanya sampai Khulafaur Rasyidin. Tapi pembelaan yang lain, yang tadi menjawab Bapak tadi, ini kan perang. Kok nggak ada hubungannya? Ada hubungannya, tapi tetap dakwah Islam jalan terus, sama seperti Arab Saudi misalnya Pak ya, dengan kebijakan, tapi tetap bangun Ka'bah kan, tetap ada perluasan Madinah, tetap itu tidak dilepaskan gitu. Jadi grand design itu peperangan terjadi, tapi untuk dakwah Islam, perluasan Islam tetap berjalan. Kan negara itu harus ada kehidupannya. Kalau tidak perluasan, kalau tidak mudik pajak, bagaimana bisa hidup kan begitu. Jadi perluasan Islam jalan, perpecahan politik juga jalan. Yang kata pengarang ini kan katakan meskipun kalau kita baca sejarah Khalifah 14 itu perpecahan terjadi, tapi mereka tetap tidak melupakan dakwah Islam. Nah, itu yang ingin dikatakan pengarang ini. Jelek pun menurut kita tentang Khilafah Umayyah, tapi sumbangsih mereka terhadap perkembangan Islam itu juga banyak. Itu yang mau kita bahas hari ini. Kan kita masuk pasal ketiga penaklukan, nanti pasal keempat perkembangan Islam, pasal kelima sumbangsih peradaban Islam dari dinasti Umayyah. Memang ini membahas itu pelan-pelan Pak. Jadi kalau ditanya apa hubungannya, ya tadi itu di samping perolehan itu yang luar biasa terjadi peperangan, tapi kata pengarang jangan lupa kita juga harus menjelaskan apa keberhasilan mereka selama menjadi khalifah. Karena 91 tahun itu bukan waktu yang singkat. Tentu selama itu banyak prestasi yang mereka torehkan, di samping banyak kisah-kisah memilukan dan tragedi-tragedi yang berdarah yang membunuh satu sama lain. Kalau menggunakan bahasa sekarang, bahasanya Gus Dur itu ya, Pak Soeharto itu jasanya banyak, tapi dosanya banyak juga, kira-kira begitulah kalimatnya Pak ya. Karena 91 tahun itu kan kata beliau ini bukan waktu yang sedikit. Jadi itu Pak untuk menjawabnya. Jadi kalau ditanya apakah ada hubungannya, tetap ini terjadi, tapi penaklukan perkembangan Islam itu tetap berkembang. Ini yang mau kita uraikan satu persatu secara mendetil. Begitu Pak. Tadi khilafah poinnya selama agama tidak diganggu, kesejahteraan aman, maka apapun bentuknya silahkan. Masalahnya antara agama dengan kesejahteraan suka nggak nyambung. Agamanya bagus, ekonominya lemah. Ekonominya bagus, agama nggak dianggap. Dalam Islam dua-dua nggak boleh diting. Kan kalau dalam pandangan kita ini, kalau sufi agamanya bagus, tapi hidupnya cobalah compang-camping, kumal-kumal kan gitu ya. Negara ditinggal. Yang satu ekonomi bagus, agamalah nantilah semua dihalalkan. Nah, Islam duanya harus berjalan. Siyasatud din wa siyasatud dunya. Agama harus berjalan dengan baik, ekonomi juga sejahtera harus berjalan dengan baik. Jika itu terjadi, kata para ulama, saya mengambil pendapat yang mengatakan tidak harus khilafah, apapun namanya, yang penting dua ini tercapai, maka silahkan. Tapi bagi teman-teman HTI dan yang pengusung khilafah, tidak harus dengan khilafah. Kalau saya ditanya, guru harus dicoba juga. Kita coba saja dua-duanya gitu. Mana yang berhasil. Dan jelas khilafah selama ini keberhasilannya banyak yang kita bahas sekarang. Tapi tumpah darahnya juga banyak. Karena sistemnya monarki kan, turun-temurun. Sistem mulai sekarang, ya yang kita jalin sekarang, banyak juga perubahan dari, tapi juga banyak juga pertengkaran yang terjadi. Allah. Mungkin begitu Pak. Jawabannya mungkin agak sedikit tidak spesifik. Tapi yang mau dikatakan pengarang ini, saya ulangi, 91 tahun mereka menjadi dinasti, kan begitu? Itu bukan waktu yang singkat.
tentu banyak juga yang mereka lakukan. Nah, itulah yang akan kita uraikan satu persatu, mulai dari penaklukan, perluasan Islam, dan sumbangan peradaban Islam dari dinasti Umayyah selama 91 tahun. Gitu Pak, wallahu a'lam bishawab. Cukup Pak ya? Ada lagi atau menambahkan? Jika tidak ada, saya akan tutup dengan kalimat dari pengarang kitab ini. Famaza adofal Umayyun ila hadhihi daulah. Dengan penjelasan akhir ini, kata pengarang kitab ini, aku tidak ingin menjelaskan penaklukan pada masa Khulafaur Rasyidin, tapi aku hendak mengatakan dengan penjelasan ini aku ingin memberikan batasan kapan Muawiyah atau Umayyah itu mengadakan penaklukan dan di mana berhenti penaklukan pada masa Khulafaur Rasyidin. Dengan penjelasan ini jelaslah Khulafaur Rasyidin tidak punya ambisi apapun untuk melakukan penaklukan. Kapan itu mulai? Pada dinasti Umayyah. Buktinya apa? Abu Bakar menolak penaklukan, Umar menolak penaklukan, Utsman juga menolak penaklukan, tapi karena kemampuan Muawiyah meyakinkan Utsman sehingga mendapatkan kebolehan untuk mengadakan perluasan wilayah. Jadi dari situ jelas dari dinasti Umayyah lah mulai gencar perluasan wilayah. Tapi perluasan wilayah atau futuhat ini dengan 3 syiar. Pertama, masuk Islam. Kedua, bayar jizyah. Kalau tidak mau Islam, ketiga, perang. Itu kira-kira poinnya. Semoga bermanfaat. Walakum minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.